Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amin. Ustaz-ustaz, bos-bos, tonton dan perempuan semua, alhamdulillah telah pertemukan kita. Saya diminta bercerita tentang pengalaman dengan Sing Quran. Seperti Ustaz tadi sampaikan, setiap orang punya kisah yang berbeda-beda. Jadi sekira pertengahan Januari 2023, ada teman saya yang biasa ngopi pagi itu memperlihatkan HP-nya. Yanda, saya biasa dipanggil Yanda, karena anak-anak panggil saya Yanda, Ayahanda, sehingga teman-teman juga ikutan. Lalu diperlihatkan itu, saya coba main, saya pikir bagus nih. Terus apa cerita ini? Ini dari Malaysia katanya. Terus ya saya baru orang ketiga di sini yang baru dapat. Terus apa ide, saya bilang? Ya gimana idenya? Pada saat itu saya menunjuk diri saya sebagai ketua panitia sosialisasi Sing Quran di Payakumbuh. Saya tunjuk aja diri saya karena saya pikir kalau Al-Quran selalu ada pasti ada kebaikan. Itulah kemudian kita sebut soft launching waktu itu pertama kali di Indonesia di Payakumbuh 29 Januari 2023. Karena sebenarnya bos-bos dari Malaysia ini ada acara 30 Januari di Tanah Datar. Jadi kita dahulu satu hari. Bukan kita mau sabot, enggak. Supaya waktunya dapat. Gitu. Lalu ternyata belakangan saya tahu, teman ini menyampaikan ini agak kurang bersemangat, Ustaz. Saya bilang, kok kayak kurang semangat, loyo gitu. Ternyata saya orang ke-11 yang beliau kasih tunjuk ini, dan lain ternyata nggak ada respon gitu. Astagfirullah, alhamdulillah. Masya Allah. Jadilah kemudian ada sosialisasi dan seterusnya. Lalu kemudian di akhir Januari saya gabung. Dari segi muamalahnya sebar, saya nggak tahu ini mau sampai di mana dan lain-lain. Saya sebar, saya cerita saja, saya speak up saja. Dari kepada semua orang. Saya nggak mikir orang ini menganggap saya aneh atau apa, karena saya pikir Al-Quran gitu. Dari segi saya pribadi mungkin berbeda dengan bos-bos yang lain. Qadarullah dulu sebenarnya cita-cita saya menjadi ulama. Waktu SD itu saya udah SD kelas 3 itu saya udah berpikir nanti sama SD saya masuk sanawiyah, kemudian MAPK di Sumatera Barat ini ada MAPK, Madrasah Aliyah Program Khusus. Lalu saya ke Mesir gitu. Lalu saya lanjut jadi ulama dan seterusnya. Tapi kemudian ternyata qadarullah Allah punya rencana lain. Ayah meninggal ketika saya masih usia kelas 5 SD, sehingga tanda kutip memang buyar cita-cita itu. Akhirnya saya memang bisa masuk sanawiyah dengan berdarah-darah, kami pindah dan seterusnya. Tapi tanda kutip terpaksa saya ikut kakak tiri saya di Padang sekolah umum SMA. Tidak terbayang mau kuliah segala macam, akhirnya memang Allah takdirkan dengan segala dinamikanya kuliah gitu, sampai S2 sampai S3. Tapi cita-cita menjadi ulama itu tetap ada di dalam hati. Dan sekolah agama saya nanggung gitu, cuma sampai sanawiyah. Dan sanawiyah memang pelajaran yang paling suka itu bahasa Arab. Tapi ketika SMA udah beda lagi, nggak tahu, mungkin lingkungan kali ya. Ketika SMA itu pelajaran yang paling saya suka itu kimia. Dan nilai yang paling tinggi itu di kimia memang. Karena jurusan zaman saya itu ada fisika, biologi, IPS, dan bahasa. Nah begitulah, ketika ketemu Al-Quran, saya seperti terpanggil lagi pelajaran bahasa Arab waktu sanawiyah itu. 30 tahun yang lalu itu. Sehingga saya nggak tahu, saya jalan aja gitu. Mungkin dalam seminggu saya udah 700 kata, 2 minggu saya udah selesai 900. Kemudian dalam 3 minggu udah selesai 900 strong semuanya. Terus mau ngapain ini? Oh ternyata masih banyak pola-pola lain, permainan lain dengan voice dan lain-lain. Jadi tidak membosankan. Sebenarnya alhamdulillah sebelumnya saya pernah ikut daurah
menghafal Al-Quran 40 hari, 30 juz. Lalu Allah kasih 15 juz. Saya menghafal dengan pola tadabbur. Sehingga insya Allah kalau saya ikut imam itu, apa yang baca imam, insya Allah saya ngerti apa ceritanya, ini surat apa, setelah ini apa, setelah sebelum ini apa. Tapi saya tidak hafal kosakatanya seperti itu. Nah, insya Allah alhamdulillah sing Quran reminding lagi, mengingatkan lagi seperti itu. Nah, kemudian ketika bermuamalah, memang saya orang yang kritis. Saya sudah sejak tahun 2000 terlibat dengan network marketing, MLM lah seperti itu. Saya bintang 5 di TNC, saya founder di UFO kalau di sini, orang pertama Golden Dog, macam-macam lah MLM dari Malaysia. Tapi tentu saya positif, tapi saya hal-hal yang ada di Sing Quran itu saya teliti betul. Biasanya ada 3 yang mempengaruhi. Perusahaan, produk, dan sistem. Ada yang produknya kuat, sistemnya nggak bagus. Nggak salah saya sebutkan namanya. Atau sebaliknya, produknya bagus, sistemnya nggak kuat. Atau perusahaannya yang masih baru dan seterusnya. Insya Allah 3 hal ini Allah kasih di Sing Quran atau OSM. Nah, makanya kemudian secara duniawi, secara manusiawi, kita tidak ada keraguan. Jadi itu 2 poin. Pertama pengalaman Al-Quran, yang kedua dengan muamalah. Yang ketiga, pengalaman Qadarullahnya setelah bergabung, alhamdulillah banyak sekali yang bergabung. Kemudian Qadarullah, saya entah kenapa banyak sekali terjadi keajaiban. Tiba-tiba saya ditawari memakai ruko 7 pintu di jalan utama di bypass oleh Ustadz yang saya sudah kenal lebih dari 20 tahun. Apapun lah sebabnya. Mungkin jatah dari mertuanya segala macam. Tapi aneh-aneh gitu. Termasuk saya tiba-tiba ditunjuk menjadi tim seleksi KPU Kabupaten Kota di Sumatera Barat. Dulu saya pernah menjadi anggota KPU tahun 2008-2013, lalu saya mengundurkan diri 2011. 2013 saya dimohonkan kesediaannya menjadi tim seleksi KPU. Dimohonkan kesediaannya. Kemudian oleh teman-teman tim sel ditunjuk menjadi ketua. 5 tahun berikutnya, 2018 saya melamar jadi tim sel. Nggak lulus. Entah kenapa 2023 setelah berapa 2-3 minggu mengurus Sing Quran ini, tiba-tiba saya nggak pernah melamar, saya nggak pernah telepon, saya nggak pernah melobi orang sana sini, tiba-tiba saya diangkat menjadi tim seleksi KPU 5 kabupaten kota di Sumatera Barat. Dan entah kenapa juga berubah sistem, ketua itu ditunjuk langsung dari KPU RI dan saya ditunjuk jadi ketua. Aduh, satu sisi saya harus urus Sing Quran, sisi lain ini secara manusiawi dan duniawinya ini prestise yang luar biasa gitu. Karena nggak semua orang juga bisa masuk ke sini. Tanda kutip terpaksa lah saya mengurus ini sampai 3 sampai 4 bulan. Qadarullah kemudian memang keteter, saya tidak bisa manage waktu, tanda kutip keteter lah Al-Quran. Tapi saya masih belajar sendiri tapi saya tidak four step, jadinya agak mandek. Dari segi pribadi, saya sampai udah level 25, Ustaz. Berarti udah 25 minggu saya main itu. Tiap minggu saya naik level. Nah, baru kemudian bulan Juni saya diundang ke Malaysia untuk launching itu, yaitu momentum saya kembali. Lalu bulan Juli kemarin juga alhamdulillah ada kesempatan di Haiti dengan Terazim. Itu juga sebuah momentum bagi saya untuk kembali bersemangat dan banyak sekali pengalaman, informasi, sesuatu yang baru yang bisa kita dapatkan. Terakhir, Ustadz, saya ingin bagi, saya merasa sudah berpengalaman di Sing Quran. Saya merasa salah satu kelebihan yang Allah kasih kepada saya adalah meyakinkan orang. Kadang-kadang saya nggak nyadar. Sehingga saya melihat di Sumatera Barat ini nggak ada yang lebih baik daripada saya presentasi. Sehingga dengan semangat saya temui Ketua Basnas, saya ketemu Ketua Yayasan Askia, saya temui Direktur PDAM, saya temui dan teman-teman yang paten-paten itulah. Saya janji temu, saya presentasi sendiri, saya closing sendiri. Apa yang terjadi? Presentasinya luar biasa, produknya luar biasa, tapi tidak closing.
Apa nih barang nih, benda apa nih kalau orang Malaysia bilang kan. Oh, kemudian ada jawabannya, saya lihat satu video, ada Nas Daily, dia orang Palestina, tapi lahiran besar di Israel dan berkebangsaan Israel, dia Muslim, dia bikin video Nas Daily di YouTube. Ketika dia masuk Indonesia, dia nggak pakai paspor Israel, tapi ada satu negara yang menawarkan paspor gratis atau kewarganegaraan gratis. Lalu dia diundang oleh Deddy Kobuzer. Dia sampaikan dalam bahasa Inggris, saya Muslim, kamu Muslim, ya kan? Kita tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kampungnya di Mekah. Kemudian dia angkat menjadi Rasul di Mekah. Lalu berdakwah di Mekah. Apa yang terjadi? Dakwahnya ditolak oleh orang Mekah. Kami nggak suka agama baru ini. Kami maunya agama nenek moyang kami. Seperti itu. Lalu dengan izin Allah semuanya Nabi utus sahabat ke Madinah. Apa yang terjadi? Orang Madinah suka agama baru ini. Dakwah Nabi diterima. Sampai menjadi kemudian kekuatan besar, nanti Fatul Makkah dan seterusnya. Dia sampaikan, selama kamu di desa kamu bikin sesuatu, kamu nggak akan diterima. Manusia ini suka orang asing itu. Waduh, saya klik sekali itu, Ustaz. Jadi kalau saya temui teman saya, lalu saya presentasi sendiri, tidak closing. Jadi saya tahu ini sudah dipikirkan nggak oleh tim board of leader atau memang qadarullah seperti itu. Jadi di Quran ini saya betul-betul terpukul. Yang pertama kali berubah itu kita gitu. Kita habiskan ego kita habiskan merasa paling pinter kita memang nolkan aja semua pengalaman, catatan dan lain-lain selama ini. Luruskan niat, bonus-bonus itu pasti dapat. Jadi semangat kita sekarang lebih kepada akhirat dan seterusnya. Sehingga saya berusaha terus belajar. Kemarin saya belajar dengan Ustaz Abajid, wah luar biasa. Apa perbedaan ilmu dengan pengetahuan. Padahal saya udah Certified International Qualitative Researcher, Certified International Quantitative Researcher. Sekarang setidaknya itu yang baru lagi Certified International Mixed Method Researcher. Dengan satu saja certified itu saya boleh mengajar metodologi penelitian lebih dari 100 negara. Saya merasa udah keren banget nih masalah metodologi penelitian saya. Ternyata nggak begitu posisinya. Mana yang ilmu, mana yang pengetahuan. Ini luar biasa. Kemudian ini pencerahan buat saya terutama dan kita semua. Saya ingin bagi juga sedikit, apapun ceritanya, informasi, berita, pengetahuan, dan lain-lain, dia tidak akan menjadi ilmu jika itu tidak mendekatkan diri kita kepada Allah. Apa saja, ilmu memasak, ilmu membuat alat, dan seterusnya. Banyak orang pintar masak, tapi pintar masak babi, dan seterusnya. Itu saja, karena mengingat waktu. Barakallahu fikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.